Kita tahu bahwa Nabi Yahya alaihissalam termasuk yang tewas di tangan Bani Israel, di tangan orang-orang Yahudi. Nabi Yahya itu disembelih dan kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur karena sang raja ingin menikahi sepupunya sendiri yang pada waktu itu tidak diperbolehkan. Dan Nabi Yahya mengatakan secara hukum nggak boleh. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh dan kepalanya dihadiahkan kepada pelacur tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis riwayat Al-Harith Al-Ash'ari bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Innallaha amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimat an ya'mala bihinna wa ya'mura bani Israel an ya'malu bihinna wa innahu kada an yubti'a biha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya putra Zakaria dengan 5 perkara agar dia mengamalkan 5 perkara itu. Dia mengamalkan 5 perkara itu lalu menyuruh Bani Israel mengamalkan. Nabi Yahya berkata kepada Bani Israel, "Innallaha amarani bi 5 kalimat." Allah menyuruhku dengan 5 perkara agar aku mengamalkannya dan agar aku menyuruh kalian mengamalkannya. Dan 5 perkara ini Nabi pun menyuruh kita untuk mengamalkan. Yang pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Nabi Yahya mengatakan, wa inna mathala man asyraka billah, permisalan orang yang melakukan kesyirikan. Kayak apa sih orang melakukan kesyirikan? Satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Kezaliman yang paling nyata. Pertanyaannya, kenapa? Orang berzina 1000 kali masih kemungkinan dia diampuni. Orang membunuh, melemparkan bom, membunuh 100.000 orang, masih ada kemungkinan dia diampuni. Tapi orang melakukan kesyirikan 1 kali, mati dalam kondisi berbuat syirik, nggak ada ampunan. Karena orang itu tidak punya kecondongan untuk melakukan kesyirikan. Allah nggak ngasih syahwat untuk berbuat syirik. Benar-benar kezaliman dia itu. Nggak ada dorongan untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata sekali. Yang kedua, wa innallaha amarakum bis shalah. Allah menyuruh kalian salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian salat jangan noleh. Para ulama menyebutkan bahwasanya menoleh dalam sholat ini ada 2 macam. Menoleh mata lahirnya atau menoleh mata hati. Maka jangan menoleh. Jadi larangan menoleh ini baik mata lahir atau mata hatinya. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholati. Allah itu menghadapkan wajahnya di wajah hambanya ketika dia sholat. Malam yaltafit, selama hambanya tidak menoleh. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, wa amurakum bisyam. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi isabati ma'ahu surratun fiha misk fa kulluhum yu'jabu aw yu'jibuhu rihuha. Nabi Yahya mengatakan permisalan orang yang berpuasa seperti seorang lelaki yang berada di satu kelompok manusia. Orang ini punya satu wadah parfum misik. Kita nggak kebayang baunya misik nih. Misik itu satu tula itu mungkin 4 mili ya, atau 8 mili. 8 mili. Anda masih ingat Syekh di kelas jelaskan harganya 11.000 real. 11.000 real itu kira-kira sekarang berapa? 40 juta. 40 juta, 8 mili 40 juta aja. Itu parfum wangi sekali. Orang yang puasa seperti orang yang punya misik. Itu orang di sekitarnya pada terkagum-kagum dengan aromanya. Wa inna rihas sha'im, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada misik. Maka kita kalau puasa paling tidak mengharap bau kita itu Allah suka sama bau kita. Dan orang yang puasa akan banyak terhalang dari banyak kemaksiatan. Berita yang keempat,
Wa amurukum bis sadaqah. Aku menyuruh kalian sedekah. Kita akan lihat ini rukun Islam yang 4. Yang pertama tauhid, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Sama. Yang diperintahkan oleh Nabi Zakaria kepada Bani Israel sama dengan yang diperintahkan Nabi SAW kepada kita. Aku menyuruh kalian bersedekah. Fa inna matsal dzalik, orang sedekah itu pahalanya kayak apa sih? Apa gunanya kita sedekah? Permisalan orang yang sedekah kamatsali rajulin asarahul adu. Seperti seorang lelaki yang ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Fa awthaqu yadahu ila unuqi. Dijelaskan oleh Nabi Zakaria, orang-orang ini mengikat tangannya dibelenggu ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Dia akhirnya digiring untuk dipenggal kepalanya. Faqala, ketika dia mau dipenggal, orang ini ngomong, afdikum bil qalil wal kathir. Aku akan tebus diriku dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak. Aku akan serahkan kepada kalian. Fafada nafsahu minhum. Akhirnya orang ini selamat dari azab itu. Begitu pula orang yang bersedekah. Dia itu sedang menebus dirinya dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Artinya sedekah itu nggak harus orang kaya. Orang miskin pun bisa sedekah. Tapi yang terakhir, wa amurakum, yang kelima nih, an tadhkurullah. Aku menyuruh kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Seperti apa orang yang berzikir? Fa inna matsala dzalika kamatsali rajulin. Permisalan orang yang senantiasa berzikir itu seperti seorang yang dia dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar-kejar oleh musuh, dia lari dikejar oleh musuh. Lalu dia datang ke sebuah benteng dan dia masuk ke sana menyelamatkan diri mereka dari musuh itu. Nabi Yahya mengatakan, kadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan atau la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kita itu seorang hamba tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir. Kita rasakan jemaah, kalau kita lagi kenceng zikirnya, iman naik. Kita digoda ini itu kenceng zikirnya, insya Allah selamat. Tapi kalau zikirnya berkurang, Allahu Akbar,